Selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Kali ini kita bakal bahas emiten aja yang berpotensi naik besok. Mengenai IHSG saya udah bahas di video sebelumnya, jadi kalian yang belum lihat bisa lihat di video sebelumnya bagaimana potensi IHSG ini. Di sini saya cuma mau kasih sedikit ulasan tambahan soal update IHSG ya. Nah, kemarin kita sebelum ke emiten kita bahas dulu ini sedikit ya. Kemarin kita bahas soal IHSG. Kalau IHSG punya potensi mantul di sini. Di 6064 ya, 6064 kalau nggak salah ini. Berapa sih ini? Ini tuh iyalah sekitaran segitu guys. 6064 dan ternyata dia mantul walaupun dia turunnya terlalu jauh ya, nggak sesuai perkiraan. Di 6064 dia mantul, tapi dia mantul lebih bawah. Yang jelas pantulannya itu melebihi 6064 dengan ekor yang cukup panjang di sini. Itu udah lumayan cukup bagus, pertanda IHSG ada perlawanan ya. Tapi bukan berarti dia bakal rebound gila-gilaan gitu. Kalau untuk potensi naik sih ini ada ya, potensi naiknya ini ada. Nih, ini di sini merupakan candle hammer. Walaupun ini warna candle hammernya merah, tapi ini masih punya potensi buat jadi tumpuan support. Karena nggak harus juga support itu selalu berwarna hijau. Tapi kalau misalkan hammernya merah seperti ini potensinya tidak lebih kuat dibanding hammer yang hijau ya. Nah, kalau kita lihat di sini kemarin saya mengatakan kalau stokastiknya menuju oversold. Nah, ini sudah proses menuju silang ke atas nih. Sudah menuju silang ke atas tapi belum bisa dipastikan kalau 100% aman ya. Karena candle hammernya ini masih berada di bawah gap guys. Nah, ini dia punya potensi naik. Biasanya support seperti ini openingnya tuh harus lompat. Penutupan kan di sini nih. Openingnya tuh harus di sini guys. Lompat ke atas gap ini. Nah, openingnya dia harus lompat ke kisaran sini nih. 6155 harusnya. Kalau emang dia mau rebound, tapi rebound itu bukan berarti rebound gila-gilaan seperti ini ya, tapi seenggaknya ada perlawanan lah ke atas ini. Nah, semisal dia mau rebound seperti itu, seharusnya openingnya tuh dia lompat. Openingnya tuh bisa di atas sini. Semisal besok opening di bawah sini, wah, itu berat banget tuh. Potensi turunnya lebih tinggi kalau dia openingnya di bawah sini ya. Kalau dia opening di bawah sini, potensi turunnya lebih tinggi dibanding potensi naiknya. Tapi semisal nanti besok openingnya dia bisa di atas sini, lompat, nah itu pertanda bagus. Dia bakal naik ke kisaran sini. Kalau kita lihat dari sudut pandang support, harusnya dia bisa naik ke kisaran sini nih. Semisal openingnya lompat. Nah, ke kisaran sini. Kisaran sini. 6250 harusnya. Sekitar 6200 sampai 6250. Harusnya dia bisa loncat segitu nih. 6200 sinilah. Nah, kisaran sini. Jadi harusnya dia loncat opening di sini kalau emang dia mau rebound. Setelah itu dia naik ke kisaran 1200 sampai 1250. Jadi untuk opening jenis support seperti ini, support hammer ya, support hammer harusnya seperti itu, harusnya dia lompat. Jadi dia nggak opening di penutupan tapi dia langsung lompat di sini. Nah, itu akan menjadi tumpuan support yang cukup kuat. Tapi tidak ada jaminan kalau dia bakal melakukan hal seperti itu. Tapi dari sudut pandang support harusnya seperti itu. Nah, kalau dari volume penjualan, di sini nggak ada, harus di RTI. Jadi kita nggak bakal bahas itu. Nah, strateginya semisal dia bisa
rebound itu kesempatan buat kalian mengurangi modal. Buat kalian yang masih pakai modal 100%, semisal emiten yang kalian pegang ada kenaikan, keluarin. Bukan berarti harus keluarin semua, tapi kurangin muatannya ya. Nah, mengenai pembahasan soal strateginya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Saya cuma bahas sampai situ, tapi kalau soal potensi ke 5.800 itu masih ada. Entah dia bakal langsung lanjut ke bawah sini atau sedikit kasih rebound dulu terus putar balik. Kita tidak tahu. Yang jelas mengenai candle hari ini ada potensi mengalami kenaikan. Tapi bukan potensi 100% karena ini candlenya masih cukup lemah, candle berwarna merah hammernya. Nah, kita langsung ke emiten aja. Di sini MAPI, tadi saya sempat beli MAPI dan saya masih hold. Nih, kalau kita lihat MAPI, kita hapus dulu. Ya, kita analisa dari awal aja. Kita analisa dari awal. Nah, mengenai MAPI nih, kita lihat MAPI membentuk candle hammer. Wah, cakep banget kan. Candle hammer, volume juga lumayan cukup besar, sudah menyentuh MA20 volumenya. Kalau kita lihat dari stokastiknya sudah mengarah ke atas dengan tegas. Ini udah cukup bagus untuk potensi kenaikan. Terus kita periksa dulu dari mingguannya. Malah ke bulanan lagi. Mingguannya. Candle mingguannya ini super banget. Candle mingguannya pun dia berbentuk hammer ya. Ini potensi naik kuat nih. Nah, kita bisa lihat di sini cara menganalisanya. Seperti biasa kita tarik garis lurus yang akan jadi patokannya ya. Tarik dari sini. Tunggu kita pasang ini seperti biasa biar presisi aja. Nah, kita tarik sini, terus kita tarik lagi, kita gunakan ini aja biar cepat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dia sempat keluar dari polanya. Dia sempat keluar dari pola dan setelah itu dia balik lagi ke atas. Dia sudah mulai kembali di barisan sini, di resisten sini. Dia udah balik ke polanya. Nah, ini dia berpotensi naik ke line pola sini. Semisal dia bisa break di atas sini, ini dia berpotensi bakal naik tinggi guys. Nah, kalau kita lihat dengan garis Fibonacci. Nah, saya tarik dari sini ke sini. Kalau kita lihat dari Fibonacci ini sudah break resisten di 795 ya. Berarti resisten selanjutnya yang harus dia tuju yaitu 825. 825 di sini. Di sini. Semisal dia bisa naik ke situ, dia bakal lanjut naik tinggi guys. Minimal dia bisa sampai ke kisaran 855 minimal ya, ini minimal. Selebihnya ya biasalah bonus selebihnya. Tapi kalau kita lihat dari sini, dari mingguannya. Nah, mingguannya ini candle mingguannya masih berbentuk candle support ya. Ini merupakan candle support. Jadi support itu kenaikannya nggak bisa terlalu tinggi, jadi nggak bisa nih segini, nggak bisa langsung segitu. Paling-paling dia cuman sampai ke kisaran sini. Nih, kita ambil jeleknya aja deh, kalau lebih ya bonus. Kalau candle support seperti ini paling-paling dia sampai 835an lah. 835. Kalau kita lihat dari potensinya sampai 855. Jadi potensi kenaikannya itu dari candle yang terbentuk sekarang itu dia bisa mencapai kisaran
835 sampai 855. Selebihnya itu bonus untuk minggu ini ya. Kalau minggu depan ya beda lagi lah. Oke. Kalau kita lihat dari wow. Bentar, ini kepijit nih gimana nih? Oke. Kalau kita lihat dari mingguannya, stokastiknya tuh bagus banget. Kenapa saya berani masuk di saat kondisi HSG lagi jelek begini? Karena saya lihat dari candle mingguannya itu udah oversold guys. Jadi udah nggak kuat buat turun, dia udah pengen naik. Jadi dari situ saya memutuskan buat beli si MAPI ini. Walaupun kondisi market lagi nggak jelas ya. Karena dari mingguannya berpotensi tinggi juga, dikonfirmasi dari candle hariannya juga udah cukup bagus. Jadi target cutnya kalau kalian mau tetap hati-hati, cuman menggunakan modal 30% aja. Jangan lebih dari 30% modal kalau kalian mau coba masuk sini ya. Money management itu penting di saat seperti ini. Target TP pertama 835 sama 855. Kalau openingnya ternyata lompat atau keburu naik tinggi, jangan dikejar. Kondisi IHSG lagi jelek, oke? Kondisi IHSG lagi jelek, saya tegaskan. Oke, saya rasa konten kali ini singkat aja karena lagi banyak urusan juga. Terus bang, emang ini nggak ada potensi turun? Ya ada, kalau potensi turun ada. Tapi setidaknya walaupun misalkan ini gagal naik ke atas ini, terus dia ke bawah turun, itu menurut saya masih cukup aman buat di hold. Karena kalau kita lihat di sini mingguannya sudah oversold. Walaupun minggu ini dia nggak jadi break line, nggak jadi naik, ada potensi minggu depan dia bisa mulai naik tinggi ya. Kurang lebih seperti itu. Silahkan pertimbangkan lagi kalau kalian mau beli di saat market yang lagi gak jelas begini. Kalian berani gak sih? Kalau saya berani karena saya sudah menguasai teknikalnya walaupun gak jago-jago amat sih.